Hai semuanya, perkenalkan nama saya Elishanti Puwasa. Di video ini saya akan menjelaskan materi mengenai diagram Turner. Apa itu diagram Turner? Mungkin sebagian dari teman-teman semua masih belum tahu apa itu diagram Turner. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu diagram Turner. Diagram Turner adalah grafik yang berbentuk segitiga yang dimana itu untuk mempresentasikan dari campuran atau komposisi campuran dari 3 komponen atau 3 zat dalam suatu sistem. Menurut hukum Fasa-Gibbs, jumlah terkecil perubahan bebas yang diperlukan untuk menyatakan keadaan suatu sistem dengan tepat pada kesetimbangan itu dirumuskan dengan rumus V sama dengan C dikurang P ditambah 2, di mana V adalah derajat kebebasan dan C adalah jumlah komponen dan P adalah jumlah fase. Dari ungkapan atau rumus tersebut, kesetimbangan ini dipengaruhi oleh suhu, tekanan, dan komposisi dari komponen. Nah, jumlah derajat kebebasan untuk 3 komponen dalam suhu dan tekanan yang tetap itu dirumuskan dalam rumus V sama dengan 3 dikurang P, dimana jika misalnya fasenya 1, maka derajat kebebasannya 2, dan apabila jika fasenya 2, maka derajat kebebasannya 1. Jika sistem 3 komponen pada suhu dan tekanan tetap itu memiliki derajat kebebasan sama dengan 2, ataupun fase sama dengan 1, maka untuk diagram fasanya itu digambarkan dalam satu bidang datar berbentuk segitiga sama sisi yang biasanya disebut sebagai diagram Turner. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh dari diagram Turner. Nah, di sini kita sudah punya diagram Turner-nya. Diagram Turner itu kan berbentuk segitiga sama sisi. Nah, di sini di sisi sini itu 100%, sini juga 100%, dan di sisi bawah sini juga 100%. Nah, baik, kita bisa memisalkan nih. Di sini komponen A, di sini komponen B, di sini komponen dari si C. Bisa juga kita buat di sini A, B, C, C, A, B, terserah. Terserah untuk teman-teman, boleh buat A, B, C. Posisi manapun tetap sama saja. Nah, setelah itu kita misalkan mol si A itu 0,1 mol, mol si B 0,2 mol, dan molnya si C 0,5 mol. Selanjutnya setelah kita tahu dari mol masing-masing komponen dari si A, dari B, dari C, nah selanjutnya kita mencari fraksi mol. Tentu teman-teman sudah dengar apa itu fraksi mol ya teman-teman. Nah, rumus fraksi mol itu adalah XI sama dengan NI per NA ditambah NB ditambah NC sama dikali 100%. Sebelum kita lanjut ke mencari fraksi mol, kita terlebih dahulu mengenal dari si diagram Turner ini. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa kita misalkan ini si A, ini komponen B, sisi ini mewakili komponen C. Nah, kita harus tahu dulu garis-garis yang mewakili dari komponen A, B, atau C. Nah, dari garis C, dari misalnya di komponen C, garis yang menunjukkan komponen C itu adalah ini set, ini, dan ini. Nah, kemudian untuk komponen si B, garis yang mewakili dari komponen B itu yang ini teman-teman. Ini, dan ini. Dan si A itu yang mewakili komponennya itu, garis-garis yang mewakili itu ada ini, dan ini. Kenapa saya menjelaskan ini? Agar teman-teman tidak salah dalam menentukan titik yang menyatakan, yang mempresentasikan komposisi dari masing-masing 3 komponen tersebut. Baik, kita kembali ke topik
mengenai fraksi mol. Nah, di sini kita akan menghitung fraksi mol dari masing-masing komponen A, B, dan C. Nah, di sini kita punya si mol A ya. Mol A kan 0,1 mol ya. Kita cari dulu ya fraksi mol dari C. Fraksi mol dari C A. Nih. XA sama dengan NA ditambah NB tambah NC dikali 100%. Sama dengan mol si A tadi yang diketahui itu 0,1 mol ya. 0,1 mol. Sementara molnya si B itu ada 0,2 mol. 0,1 mol ditambah 0,2 mol ditambah 0,5 mol dikali 100%. Oke. Nah, kemudian 0,1 mol per 0,1 mol ditambah 0,2 mol ditambah 0,5 mol itu 0,8 mol kali 100%. 0,1 mol dibagi 0,8 mol itu 0,125 mol. Ini hilang ya teman-teman, kali 100%. Itu berapa? Itu sebesar 12,5%. Jadi fraksi mol si A dalam campuran yaitu sebesar 12,5%. Selanjutnya kita mencari fraksi mol dari si B. XB sama dengan NB per, kita bisa buat N tot aja ya teman-teman, N total kali 100%. Nah, NB nya tadi sebesar 0,2 mol. 0,2 mol per 0,8 mol dikali 100%. 0,2 mol dibagi 0,8 mol itu 0,25 mol kali, mol udah hilang ya teman-teman, kali 100%. Nah, berarti 25%. Selanjutnya untuk fraksi mol si C sama dengan NC per N total dikali 100%. Nah, si mol C kan itu 0,5 mol. 0,5 mol per N total yang tadi 0,8 mol dikali 100%. Nah, 0,5 mol dibagi 0,8 mol itu sebesar 0,625 dikali 100%, itu sekitar 62,5%. Nah, kita tahu bahwa ini dari satu campuran itu harus memiliki fraksi mol total sama dengan 100%. Kita coba hitung ya teman-teman. XA ditambah XB ditambah XC itu harus 100%. XA nya ada 12,5%, tambah XB nya 25%, tambah XC itu 62,5%. 12,5 ditambah 12 ditambah 25% itu sebesar 32,5 ya. 37,5% ditambah 62,5% itu sama dengan 100%. Jadi perhitungan kita benar ya teman-teman. Baik, kan kita sudah mencari fraksi mol dari masing-masing zat A, B, dan C. Si A itu fraksi molnya 12,5%. Nah, kita bisa buat garis di sini. Kira-kira kan di sini ada 12,5%. Jadi kita akan buat garis lurus.
Oke, selanjutnya fraksi mol B atau XB itu sebesar 25%. Nah, kita lihat ya teman-teman, di sini adalah komponen si B 25%. Tengok ya teman-teman. Nah, di sini nih. Ini adalah 25%. Kita kira-kirakan di sini adalah 25%. Kita tarik garis lurus seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk fraksi mol si C itu kan 62,5%. Di sini 62,5%. Nah, di sini garis ini teman-teman 62,5. Nah, kita tarik garis lurus. Nah, titik inilah yang merupakan yang akan mewakili dari komposisi dari masing-masing 3 komponen A, B, dan C. Jadi titik ini akan mempresentasikan fraksi mol dari si A atau komposisi dari si A, fraksi mol dari si B atau komposisi dari si B, fraksi mol dari si C atau komposisi dari si C. Makanya diagram Turner itu disebut sebagai diagram yang akan menyatakan atau mempresentasikan komposisi dari 3 zat dalam satu campuran. Baik, sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih.